Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut materi kita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan atau dimanfaatkan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dilihat kegunaan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan dalam rangka untuk melakukan penentuan besarnya profitabilitas, nilai investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, serta kelayakan kredit. Laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi perkiraan kira-kira laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan arus kas masa depan itu seperti apa. Yang kemudian berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memprediksi seberapa besar kenaikan atau penurunan harga saham serta dividen perusahaan di masa yang akan datang, berapa besar dividen dari perusahaan tersebut yang akan dibagikan di masa yang akan datang. Yang kedua, oleh pihak manajemen. Oleh pihak manajemen perusahaan, laporan laba rugi ini dan penghasilan komprehensif lain ini dipandang sangat penting bagi investor dan kreditur, sehingga sudah sepatutnya pihak manajemen juga berkepentingan terhadap bentuk laporan tersebut yang sudah jadi. Selain itu, di banyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan juga berdasarkan keberhasilan dari pihak manajemen perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba atau mencapai laba yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pihak lain yang menggunakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini adalah kreditur. Kreditur di sini dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, yaitu laba rugi yang sudah terjadi pada masa sebelumnya, kreditur di sini akan dapat memahami kemampuan calon debiturnya dalam menghasilkan arus kas di masa depan, di mana arus kas tersebut diperlukan atau dibutuhkan ketika debitur tersebut membayar beban bunga ketika dia mengajukan kredit dan membayar pokok pinjaman. Mampu nggak sih kalau misalkan dengan kondisi keuangan seperti itu saat ini dan periode sebelumnya seperti ini, maka kira-kira pada periode yang akan datang perusahaan tersebut mampu atau tidak dalam membayar pokok pinjaman maupun bunga yang dibebankan kepada perusahaan tersebut ketika mengajukan kredit. Selain memiliki beberapa kegunaan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Dalam pengguna laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di sini juga harus memperhatikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan asumsi dan kebijakan tertentu. Beberapa keterbatasan yang antara lain satu, di sini penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, adanya penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Artinya bahwa laba setiap perusahaan akan berbeda tergantung metode akuntansi yang digunakan. Sebagaimana kita tahu bahwa metode yang ada di dalam akuntansi itu macam-macam, ada banyak. Sehingga SAK memperbolehkan perusahaan untuk memilih metode mana yang akan digunakan dalam penyusutan aset tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan masing-masing. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Pertimbangan manajemen di sini digunakan dalam beberapa hal, antaranya adalah dalam penentuan penyusutan aset tetap, penghapusan piutang tak tertagih, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh beban yang lebih rendah
Jadi beban yang diharapkan itu yang muncul di dalam laporan laba rugi itu jumlahnya lebih rendah dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Informasi terkait kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan informasi yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, mengenai investasi yang akan dia lakukan ataupun juga kredit yang akan diberikan. Dan juga banyak informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Banyak sekali perusahaan yang berusaha untuk mencapai laba yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi dari investor maupun pihak-pihak yang lain yang dinilai baik. Kan banyak juga nih pihak-pihak yang menilai ketika dianggap laba itu tinggi, maksimal atau labanya selalu mengalami peningkatan, itu dianggap aktivitas kinerja perusahaan itu baik, kan seperti itu. Hal ini dapat memicu pihak manajemen perusahaan untuk melakukan yang namanya manajemen laba. Jadi labanya di-manage, diatur untuk mencapai target laba tertentu sesuai dengan ekspektasi atau juga sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat dari aktivitas manajemen laba di sini, manajemen laba itu merupakan tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban maupun laba, keuntungan atau kerugian untuk mencapai jumlah laba sesuai dengan yang dia inginkan tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Manajemen laba ini biasanya dilakukan dalam bentuk menaikkan jumlah laba untuk mencapai target laba tertentu, misal dengan cara mengakui pendapatan lebih awal. Jadi sebenarnya pendapatan itu belum dapat diakui, tetapi diakui lebih awal. Atau dapat juga dilakukan dalam bentuk menurunkan laba pada periode saat ini. Jadi laba periode saat ini jika jumlahnya tidak katakanlah jumlahnya adalah 100, kemudian kita turunkan menjadi 70, sehingga ketika laba pada periode selanjutnya mengalami kenaikan sebenarnya sedikit atau stagnan begitu saja, maka akan terlihat mengalami kenaikan karena laba pada saat ini kita turunkan. Hal ini agar dapat menaikkan, ya misalnya dengan mengakui contohnya ya untuk yang kedua tadi. Untuk yang kedua tadi misalnya dengan cara mengakui kerugian, penurunan nilai piutang berlebihan dengan asumsi yang kurang realistis dan lain sebagainya. Dengan demikian, kualitas laba menjadi sangat penting bagi pihak perusahaan maupun pengguna yang lain karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Manajemen laba sendiri dapat merusak informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Dapat juga menjadi informasi yang menyesatkan. Karena apa? Karena adanya praktik-praktik yang diutak-atik untuk meningkatkan laba agar terlihat lebih bagus tadi. Lebih jauh lagi, kualitas laba yang rendah akan merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan. Sehingga harus hati-hati ini terkait dengan aktivitas terkait dengan laba. Jadi laba itu memiliki kualitas yang bagus jika dia mencerminkan kondisi real atau kondisi sesuai dengan aslinya.